Lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Nikodemus. Ya, Mas Maksi baru saja disampaikan begitu. Segenap kita tahu pemerintah begitu otoritas keuangan saat ini tengah berjaga-jaga nih. Tapering off yang sempat terjadi di tahun 2013 menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah dan juga masyarakat Indonesia ya dalam menghadapi kemungkinan terjadinya outflow, adanya pelemahan dari nilai tukar rupiah begitu. Bagaimana Anda melihat kondisi market saat ini dan juga kesiapan yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Baik Mas Bas, jadi memang kalau kita lihat sebetulnya fase normalisasi kebijakan ini khususnya dari sisi the Fed itu sudah pasti kan begitu, cuman masalah tinggal waktunya kapan, kan begitu Mas Bas. Betul. Jadi memang kalau kita lihat sejauh ini potensinya sangat besar itu terjadi di kuartal 1 atau kuartal 2 2022. Baik. Nah pertanyaannya adalah apakah kita siap? Kalau kita lihat fundamental Indonesianya sendiri, tentu siap Mas Bas. Pertanyaannya pasarnya siap nggak? Kan begitu. Itu dia. Karena kalau kita mundur ke belakang tadi Mas Bas juga tadi sempat katakan di 2013 itu menjadi salah satu momen bahwa kita cukup bleeding saat itu. Boleh kita lihat bahwa kurs kita melemah itu sebesar 26,27%. Imbal hasil obligasi kita mengalami kenaikan. Boleh saya bacakan sedikit waktu itu ya, untuk yang imbal hasil sun kita yang 5 years itu naik sebesar 68,84%. Untuk imbal hasil sun kita yang 10 years itu naik sebesar 62,81%, dan untuk yang 20 tahun naik sebesar 45,48%. Tidak hanya itu saja, tingkat suku bunga kita naik sebanyak 6 kali dari 5,75 menuju 7,5. Ini artinya apa? Bahwa secara fundamental Indonesia kita siap menghadapi katakanlah pasar taper tantrum. Tapi secara pasar apakah siap, itu menjadi sebuah pertanyaan besar, kan begitu. Betul. Nah, alih-alih kita menunda, lebih baik kita mempersiapkan diri. Apa sih yang mesti kita lihat? Nomor satu adalah bulan ini FOMC meeting akan mulai ketemu lagi. Konon katanya kawan-kawan kita The Fed itu akan mulai untuk melakukan diskusi kapan sih pengurangan pembelian obligasinya itu akan diberlakukan, kan begitu. Nah, ini menjadi salah satu gambaran penting kapan langkah itu bisa kita bayangkan. Tapi adalah pertanyaannya, meskipun posisi itu akan dimulai di kuartal 1 atau kuartal 2, tapi anginnya ini sudah kita bisa rasakan. Contohnya Mas Bas, waktu awal tahun ketika USD yang 10 tahun mengalami kenaikan, itu imbal hasil sun kita juga bleeding. Indeks kita pun juga bleeding juga, kan begitu. Bulan 2, bulan 3. Itu anginnya. Belum masuk fase. Masuk fase kita katakan taper tantrum. Itu baru anginnya. Anginnya aja sudah sehebat itu. Bagaimana ketika kita benar-benar itu kita harus alami. Nah, tentu ini menjadi sebuah perhatian juga bahwa kapan saat yang tepat untuk masuk pasar, kapan saat yang tepat untuk keluar pasar. Itu dia. Kira-kira strateginya apa, kita bahas nanti di segmen berikutnya, Mas Maksi.